Halo, saya Serlina. Saya mau klarifikasi atas berita yang sedang viral beberapa hari ini tentang saya. Heh, lo mau klarifikasi? Cuma follower lo dikit. Lo lawan siapa? Lo lawan gue, Sally Soju. Lo mau adu duit? Gue bayar ads sampai puluhan juta berani. Saya sempat memilih untuk diam karena saya percaya tidak semua hal perlu ditanggapi. Sekarang kenapa gue viralin lo? Karena lo gak ada kata maaf sama gue. Namun, saya hanyalah seorang sales yang baru merantau ke Jakarta. Tentu posisi saya berbeda dengan beliau yang memiliki banyak pengikut dan kemampuan untuk memviralkan suatu isu. Kalau ada kata maaf, gue gak mungkin bikin ads, bikin reels, macam-macam kayak gitu, oke? Karena lu udah grepe-grepe pinggang laki gue. Saya mengakui bahwa beliau memiliki body goals yang baik, sementara saya menerima kondisi fisik saya apa adanya. Namun saya mempertanyakan, apakah pantas ciptaan Tuhan dijadikan bahan body shaming? Tuduhan dan pernyataan tanpa bukti konkret sangat berdampak pada reputasi dan kepercayaan terhadap saya, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan saya untuk menghidupi keluarga. Menuduh seseorang tanpa berdasarkan bukti yang jelas hanya dengan kata orang menunjukkan betapa mudahnya fitnah disebarkan tanpa tanggung jawab. Hah? Gue bayar buzzer. Semua itu dukung gue. Itu namanya pendukung gue, bukan gue bayar buzzer, tau gak? Lagian lu bodoh apa tolol sih? Klub itu gelap. Mau pakai CCTV gimana? CCTV juga buram, goblok. Mengenai tuduhan penggelapan uang 20 juta, saya sudah menjalankan SOP sesuai dengan kantor saya, sesuai ketentuan manajemen. Saya tidak mendapatkan benefit apapun, dan pihak manajemen sudah menghubungi akun tersebut, belum ada tanggapan. Karena itu, pihak manajemen Erapik mengundang kembali akun tersebut untuk ke kantor kami langsung. Jadi ini nih guys, gue mau jelasin kronologis tentang si Pro Serlina ini nih. Ani-ani berkedok sales properti yang suka mangkal di Black Opik, gangguin suami orang. Ih serem banget ya, dengerin nih baik-baik. Jadi gini guys ceritanya, gue kan selalu di VIP 7, VIP 8 kan di Black Opik. Terus si cewek ini tuh entah dia ulang tahun apa temennya, gue gak ngerti, di depan gue persis. Terus dia ngajakin cheers ke laki gue. Ya udah kita semua minum gitu kan ya. Dia sih minum berdua gitu sama si Nathan, ada temen gue. Terus makanya si Nathan itu tukeran kontak sama si cewek tersebut. Gue sih orangnya kan gak bisa, gue tuh gak bisa deket sama orang baru langsung gitu kan. Gue kan autis gitu kan. Ya udah gue di belakang aja tuh masih Denny, di belakang temen gue. Gue berdua, gue ngeliatin aja gini-gini. Ih kok lama-lama tangannya grepe-grepe laki gue sampai ke pinggang gitu kan ya. Ih nggak nyangka gitu ya, apa mukanya kayak gitu, kayak Cina baik-baik. Cina katanya bukan Cina, kata si Denny itu mau Mbak Indramayu, mukanya mirip Cina. Gue bilang masa sih? Ya sih nggak terlalu Cina, pokoknya kayak Cina KW atau Cina benteng, Cina campuran, gue nggak ngerti lah ya. Saya menyadari bahwa latar belakang dan posisi sosial kami berbeda. Meski demikian, saya tetap bersyukur karena masih mendapat dukungan dan pembelaan dari berbagai pihak. Maka dari itu, saya meminta beliau untuk menunjukkan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila memang benar terdapat foto atau video yang membuktikan pernyataan tersebut seperti memeluk dan tuduhan lainnya, saya siap untuk meminta maaf secara terbuka selama 1 bulan di sosial media. Tentu saja tidak sulit untuk mencari minimal satu saja bukti, foto atau video dari lingkungan teman-teman, security yang menyaksikan. Dan sebagai top spender dan regular, tinggal meminta rekaman CCTV untuk membuktikan. Namun sebaliknya, apabila tidak terdapat bukti konkret, saya meminta beliau untuk meminta maaf kepada saya secara terbuka. Demikian, terima kasih. Mampus lu kalau gue udah bertindak, gue udah komen semua foto lu. Lantek, sekarang berani gak lu? Hah? Lu mau blok gue, mau delete gue? Jawab, punya mulut gak? Gue samperin lu besok-besok. Awas aja kalau ketemu. Gue sih gak jealous. Gue emang suka aja gitu ribut. Itu hobi gue, gak tahu kenapa. Ada kepuasan aja gitu. Terus kebetulan kan gue membela yang baik juga. Gue banyak laporan gitu. Ada kasus tentang dia kan. Ya udah, gue viralin aja sekalian.
apalagi yang dibawa-bawa nama bank. Dia bilang, emangnya bank punya saya, kalau ditolak ya udah katanya gitu. Terus duitnya ambil, angus diambil dia. Gue gak jealous, laki gue juga gak mau sama dia. Gue suka aja, itu kepuasan buat gue dengan bikin huru hara. Was, pelampiasan gue kali ya, gak tau hobi. Semoga 2026 makin sering ribut, amin. Makin banyak huru hara, amin. Ini cerita tentang Cici Tajir Pik, yang kalau udah kesenggol bukan nangis, bukan sindir story, tapi langsung gas iklan ads. Jadi ceritanya gini, katanya si Cici ini ngerasa lakinya digoda cewek lain. Belum tentu bener, belum tentu salah, masih status terduga ya. Tapi namanya juga perasaan cewek, apalagi cewek tajir. Begitu mentalnya keguncang dikit, dompet langsung buka sendiri. Dan boom, muncullah konten yang isinya nyentil, nyindir, nyenggol. Tapi nggak cuma di post, itu di adsin guys. Bukan iklan 50.000, bukan iklan 100.000. Kata netizen nih ya, sampai berjuta-juta rupiah. Hasilnya 15 juta view. Ini orang marah apa launching produk? Ini drama rumah tangga apa campaign marketing? Karena jujur aja ya, kalau orang biasa marah, capek di hati, capek di pikiran. Kalau Cici Tajir marah, capeknya di payment iklan. Dan buat dia, duit segitu tuh katanya receh. Soalnya, kata orang-orang Pik, dia kalau dugem selalu top spender. Jadi bayar ads berjuta-juta, kecil itu mah. Gitu kali ya di kepala dia. Makanya netizen langsung rame. Ada yang bilang, ini bukan marah, ini pamer power. Ada juga yang bilang, cewek jangan macem-macem sama Cici Tajir. Sekali dia ngamuk, satu Indonesia ikut nonton. Tapi ya balik lagi guys, namanya juga gosip. Kita nggak tahu cerita utuhnya gimana. Bisa aja salah paham, bisa aja drama diperbesar. Tapi yang jelas, kisah ini ngajarin satu hal. Jangan main-main sama Cici Tajir yang lagi ngamuk. Karena kalau dia emosi, yang kepake bukan tenaga, tapi saldo. Oke guys, itu aja curcol hari ini. Ingat ya, gosip boleh, ngakak boleh, tapi tetap pakai otak. Mimin pamit, dadah. Jadi gini ya guys, dulu kan gue pernah kuliah psikologi. Jadi kalau orang klarifikasi dengan matanya